Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta. Dan pada video kali ini aku mau bahas soal gitu ya tentang SKB CAT CPNS Kejaksaan RI, khususnya pada formasi ahli pertama jaksa. Dan untuk soal ini aku udah cari di berbagai sumber ya teman-teman, di internet, di website juga. Dan selain itu aku juga udah tanya gitu ya ke teman-teman aku yang memang dia itu daftar di formasi jaksa tentang soal-soal yang aku temui gitu. Aku tanya kan, kira-kira mirip nggak soalnya dengan soal yang aku dapatkan itu. Dan mereka juga bilang mirip kayak gitu. Cuman untuk detailnya seperti apa kan udah agak lupa ya teman-teman, nggak bisa nginget juga kan detail-detail pertanyaannya itu seperti apa. Cuman yang mereka bisa sampaikan atau bisa bilang bahwa soal yang aku temukan itu mirip dengan yang dia dapatkan saat tes. Ya karena aku sendiri bukan di formasi calon jaksa ya teman-teman, jadi aku butuh bantuan temanku yang ada di formasi jaksa. Dan untuk soal yang ingin aku sampaikan ini mungkin sifatnya masih prediksi aja ya teman-teman, karena untuk soal yang pasti nanti akan keluar seperti apa itu sulit banget ya untuk diberitahu gitu. Paling kita berpatokan dengan kisi-kisi yang sudah ada. Oke, mungkin tanpa berbasa-basi lagi ya, di sini aku langsung aja masuk ke soal yang pertama. Dalam menegakkan hukum acara perdata Indonesia terdapat asas-asas sebagai berikut. A. Asas hakim boleh menolak perkara. B. Asas persidangan yang tertutup. C. Asas subjektivitas. D. Asas hakim harus bersikap aktif. Oke, kira-kira kalian tahu nggak jawaban yang tepat itu ada di opsi yang mana? Yap, benar sekali ya. Untuk soal ini yang paling tepat itu ada di opsi yang D, yaitu asas hakim harus bersikap aktif. Nah, menurut Beni Rijanto dalam modul berjudul Sejarah, Sumber, dan Asas-Asas Hukum Acara Perdata, diterangkan bahwa ada 10 asas-asas hukum acara perdata yang terdiri dari hakim bersifat menunggu, hakim pasif, hakim aktif, sidang pengadilan terbuka untuk umum, mendengar kedua belah pihak, putusan disertai alasan, hakim menunjuk dasar hukum putusan, hakim harus memutus semua tuntutan, beracara dikenakan biaya, dan tidak ada keharusan untuk mewakilkan. Oke, jadi yang tepat ya, yang sesuai dengan yang aku sebutkan tadi, yang ada 10 asas itu adalah opsi yang D. Oke, di sini aku langsung aja ya untuk next ke soal yang berikutnya. Sebelum aku lanjut ke soal berikutnya, di sini aku mau merekomendasikan kalian salah satu bimbel gitu ya, atau tempat belajar, karena banyak banget juga yang nanya ke aku tentang, Kak, ada nggak sih Kak rekomendasi gitu ya tempat belajar untuk SKB CAT Kejaksaan RI? Dan aku di sini ada ya khusus buat kalian di formasi calon jaksa atau ahli pertama jaksa. Tapi kalau misalkan kalian itu berasal dari formasi yang lain, kayak ada pengelola penanganan perkara, ada juga penjaga tahanan ataupun perantaraan barang bukti, itu kan ada beberapa kisi-kisi yang mirip ya dengan ahli pertama jaksa. Jadi kalian juga bisa ikut daftar untuk tryout online-nya ya, supaya setidaknya kalian tuh tahu lah gitu ya gambaran gimana sih nanti soal-soal kejaksaan gitu ya, atau soal-soal tentang undang-undang atau pasal-pasal gitu. Oke, jadi di sini aku bakal kasih tahu caranya. Caranya itu gampang banget ya, kalian bisa ikutin step by step yang aku berikan di sini. Itu kalian bisa langsung aja akses atau klik link yang ada di kolom deskripsi supaya kalian itu dapat potongan harga. Atau kalian juga bisa untuk akses websitenya bisa cpns.com. Nah, nanti itu kan akan muncul gitu ya kayak permintaan untuk mengisi beberapa biodata atau identitas kalian. Itu ada kayak nama depan, terus ada juga nama belakang, email, password, terus nomor telepon yang aktif atau nomor WhatsApp yang aktif juga. Nah, di sini aku mau ingetin ya untuk teman-teman jangan lupa sama email dan juga password yang kalian masukkan. Kalau perlu kalian catat supaya nanti untuk login atau masuknya gampang dan kalian nggak lupa lagi sama email dan juga password kalian. Nah, kalian bisa nih dapat potongan harga 20.000 untuk pembelian paketnya ya teman-teman, dengan memasukkan kode bisa CPNS Arta. Ingat ya, untuk huruf besar kecilnya kalian bisa lihat ya, bisa CPNS Arta, yang huruf B-nya itu besar,
terus huruf C-nya juga, dan huruf A-nya. Lalu kalian bisa klik daftar. Berikutnya, klik halaman utama, masukkan email dan juga password yang tadi aku bilang ya, yang kalian udah catat atau yang kalian udah inget itu. Berikutnya, kalian tinggal klik masuk. Pilih garis 3 di pojok kanan atas, klik paket SKB, pilih pembelian paket SKB. Nah, kalian juga bisa nih masukkan kode voucher ya yang tadi aku kasih tahu, bisa CPNS Harta supaya kalian itu dapat potongan harga 20.000. Selanjutnya klik pakai. Pilih paket silver. Nah, di situ kan ada banyak pilihan ya. Kalian itu tinggal pilih aja SKB bidang jaksa. Klik beli, lalu kalian itu tinggal bayar deh, sesuaikan dengan bank yang kalian punya, dan di situ nanti juga akan dijelaskan ya untuk step pembayarannya. Kalian tinggal ikutin aja teman-teman langkahnya itu pelan-pelan ya. Kalian baca pelan-pelan untuk pembayarannya itu supaya nggak salah juga kan. Kalau udah kalian pembayaran gitu ya, udah deh paket kalian itu udah bisa digunakan. Atau kalian mungkin ada kendala gitu ya dalam pembelian, dalam mengakses paket SKB-nya, bisa komen aja di bawah video ini kalau misalkan kalian itu ada yang ingin ditanyakan dan mengalami kendala. Nanti aku akan bantu jawab pertanyaan kalian tersebut. Soal yang berikutnya, hukum acara pidana diberlakukan menurut asas-asas berikut kecuali A. Pembagian hukum ke dalam hukum pokok dan hukum tambahan, B. Asas tidak ada hukum tanpa ada kesalahan, C. Asas legalitas atau asas nullum delictum, D. Asas hakim bersifat menunggu. Kira-kira yang kecuali gitu ya, yang bukan, opsi yang mana teman-teman? Yap, benar sekali, jawabannya itu adalah opsi yang D. Karena opsi yang D ini kan dia itu masuk asas hukum perdata ya teman-teman. Nah, sisanya untuk opsi yang A, B, C itu masuk ke asas hukum pidana. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yang menjadi subjek hukum internasional menurut Streeck adalah sebagai berikut. Maaf kalau aku salah sebut nama ya teman-teman. Opsi yang A itu ada traktat, B. Kebiasaan internasional, C. Jurisprudensi internasional, D. Manusia. Kira-kira opsi yang tepat itu opsi yang mana teman-teman? Yap, benar banget untuk kalian yang jawab opsi yang D ya, manusia. Subjek hukum internasional terdiri atas negara, tahta suci, palang merah internasional, organisasi internasional, orang perorangan atau individu yang manusia itu ya teman-teman, pemberontakan, dan pihak-pihak yang bersengketa. Oke, mungkin udah cukup jelas ya teman-teman. Aku langsung aja next ke soal yang berikutnya. Asas unus testis nullus testis merupakan asas yang menerangkan bahwa apabila keterangan saksi yang hanya berdiri sendiri maka tidak memiliki kekuatan pembuktian. Selanjutnya, apakah jaksa penuntut umum dapat menghadirkan hanya satu orang saksi dalam proses pembuktian? A. Tidak dapat, karena jaksa penuntut umum minimal harus menghadirkan 2 orang saksi. B. Tidak dapat karena keterangan satu orang saksi akan ditolak oleh majelis hakim. C. Jaksa penuntut umum dapat menghadirkan 1 orang saksi yang didukung dengan alat bukti yang sah lainnya. D. Jaksa penuntut umum dapat menghadirkan 1 orang saksi dengan seizin terdakwa dan penasehat hukum terdakwa. E. Semua jawaban salah. Kira-kira kalian tahu nggak nih sebagai jaksa gitu ya, untuk kasus ini itu jawabannya apa? Oke, aku langsung aja bahas. Di sini jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yaitu jaksa penuntut umum dapat menghadirkan 1 orang saksi yang didukung dengan alat bukti yang sah lainnya. Yang dimana hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 185 ayat 2 dan ayat 3 yang menjelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Pemberlakuan pasal ini pada umumnya diterapkan ke dalam perkara-perkara yang sangat minim saksi atau saksinya hanya korban saja, seperti kasus pemerkosaan, pencabulan, dan perkara-perkara lainnya yang sulit dicari saksi tambahan lainnya. Oke, gimana? Sudah jelas ya? Di sini aku next aja untuk soal yang berikutnya. Pada saat ini banyak terpidana yang dijatuhi hukuman pidana mati,
Namun pada pelaksanaannya, eksekusi terhadap terpidana yang dijatuhi hukuman mati tidak dapat serta-merta dilaksanakan oleh jaksa selaku eksekutor. Hal ini terjadi karena A. Pelaksanaan eksekusi pidana mati hanya baru dapat dilaksanakan setelah keluarnya penetapan gerasi dari Presiden yang menolak permohonan gerasi terpidana mati. B. Pelaksanaan eksekusi pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah keluarnya putusan peninjauan kembali. C. Pelaksanaan eksekusi pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah keluarnya putusan kasasi yang berkekuatan hukum tetap. D. Pelaksanaan eksekusi pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah keluarnya putusan banding yang berkekuatan hukum tetap. E. Semua jawaban salah. Ayo, kira-kira gimana nih jawabannya? Kalian tahu nggak opsi mana gitu ya yang memiliki jawaban paling tepat? Oke, aku langsung aja bahas. Di sini opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang A. Pelaksanaan eksekusi pidana mati hanya baru dapat dilaksanakan setelah keluarnya penetapan gerasi dari Presiden yang menolak permohonan gerasi terpidana mati. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi, yang menentukan bahwa pengajuan permohonan gerasi menunda pelaksanaan putusan pidana mati hingga Presiden memutuskan tentang diterima atau ditolaknya permohonan tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi yang menyebutkan bahwa bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan gerasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum keputusan Presiden tentang penolakan permohonan gerasi diterima oleh terpidana. Tentunya hal ini cukup berpengaruh ya terhadap tugas jaksa sebagai pelaksana putusan pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap. Di sini aku mau kasih kalian beberapa soal PR ya untuk perbanyak koleksi atau pengetahuan kalian tentang soal-soal di SKB CAT Kejaksaan ini, dan kalian bisa taruh jawaban di kolom komentar bawah video ini. Nanti untuk jawaban yang tepat gitu ya, aku bakal pin sebagai bahan belajar buat teman-teman yang lain juga. Oke, mungkin segitu aja teman-teman untuk pembahasan soal kita kali ini, khususnya di formasi ahli pertama jaksa SKB CAT CPNS Kejaksaan RI. Dan semoga dengan referensi soal yang aku berikan gitu ya dapat menambah pemahaman kalian, dan ketika nanti misalkan ada yang keluar gitu ya tentang soal yang aku bahas, kalian tahu jawabannya dan kalian tuh nggak bingung lagi gitu dalam menjawabnya nanti. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari aku, karena beberapa hari ke depan aku ingin bahas soal-soal SKB CAT khususnya di Kejaksaan RI. Like dan share video ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.